Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman untuk cara pengecekan oli mesin mobil itu naik ke silinder head atau enggak, atau misalkan mampet atau dia itu tidak melumasi di bagian silinder head. Jadi untuk yang terjadi ketika oli mesin itu tidak naik, biasanya ketika kita menyalakan mesin mobil seperti ini saya nyalakan dulu. Nah, ketika kita on seperti ini, dia itu indikator oli ini dia akan menyala. Itu yang umum ya. Kemudian saat kita starter seperti ini, nah dia akan mati karena dari sensor oli itu sendiri teraliri oleh oli, kemudian mendapat tekanan dan dia memberikan sinyal ke lampu ini supaya dia mati. Untuk singkatnya seperti itu, dan pada video kali ini nanti akan saya jelaskan ke teman-teman untuk cara pengecekannya seperti apa saja dan penyebab-penyebab oli mesin itu tidak naik karena apa saja. Nanti akan saya bahas, jadi kalian ikuti terus video ini sampai akhir biar nanti tahu seperti apa untuk cara pengecekannya dan apa saja penyebabnya. Oke, kita langsung ke inti videonya saja. Untuk penyebab oli mesin itu tidak naik ke bagian silinder head sini. Jadi untuk yang pertama, penyebabnya itu volume oli itu kurang. Jadi kalau volume oli ini kurang, kalian bisa mengeceknya di bagian dipstick ya. Di sini ada full dan ada minnya, ada maxnya. Nah, itu usahakan selalu pada kondisi maksimal biar dia itu olinya bisa terpompa naik. Kalau olinya kurang, otomatis pompa itu tidak bisa memompa oli ya, karena memang nggak ada yang mau dipompa. Jadi untuk yang pertama itu. Kemudian untuk yang kedua, penyebabnya itu oli mesin itu sudah bercampur dengan kotoran. Jadi misalkan kalian cek seperti ini, olinya itu keruh. Nah, ini sudah saatnya ganti ya oli di mobil saya. Nah, untuk oli yang keruh dan bercampur dengan kotoran itu akan susah untuk dipompa ke bagian atas karena akan menyumbat bagian-bagian kecil yang ada di bagian atas atau saluran-saluran oli, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini, setelah adanya kotoran atau oli yang kotor ini tadi, pasti akan timbul slat ataupun endapan-endapan oli. Itu yang mengakibatkan ada sumbatan, kemudian oli mesin itu tidak bisa naik ke bagian silinder head. Nah, untuk sumbatan-sumbatan seperti ini biasanya itu ada yang menganjurkan untuk di flashing menggunakan engine flash. Nanti biar dia itu kotoran-kotorannya itu bisa hilang atau sedikit tergerus seperti itu. Tapi nanti ada caranya sendiri ya untuk memflashing menggunakan engine flash itu. Nanti akan saya buatkan video tersendiri. Itu tadi ya untuk yang ketiga, saluran olinya itu bisa saja tersumbat oleh kotoran yang disebabkan dari endapan-endapan oli yang sudah lama ataupun memang mendapatkan oli yang palsu karena bisa menyebabkan endapan. Kemudian untuk yang ketiga, filter oli di bagian bawahnya ya mobil saya itu tersumbat. Filter oli yang jarang diganti itu bisa mengakibatkan sumbatan karena di dalamnya itu ada seperti jaring-jaringnya ya. Itu kalau tersumbat otomatis supply dari oli tidak akan baik dan tidak bisa difilter, kemudian akan menghambat oli naik ke bagian silinder head. Nah, penyebabnya itu yang keempat. Kemudian untuk yang kelima ini biasanya kalau udah parah ya teman-teman, kalau udah parah itu oli mesin tidak naik, itu penyebabnya pasti pompa oli yang ada di bagian bawah sana. Nah, pompa oli itu kalau bermasalah otomatis oli tidak bisa naik karena pompanya sudah lemah seperti itu. Nah, untuk di video saya sebelumnya itu sudah ada cara mengakali supaya jika pompa oli kita divonis rusak, itu bisa dicek dulu di bagian regulator olinya. Itu sudah ada di video terdahulu, kalian bisa cek. Itu nanti bisa mengantisipasi daripada langsung ganti pompa oli. Tapi kalau misalkan pompa olinya sudah rusak ya, otomatis harus mengganti pompa olinya. Jadi seperti itu untuk penyebab oli mesin itu tidak naik ke bagian silinder sini ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke apa saja tanda oli mesin itu tidak naik ke bagian silinder head ya. Untuk tandanya yang umum seperti yang saya bilang di awal video tadi, di sini saya ada 3 tanda ketika oli mobil itu tidak naik ya. Yang pertama, lampu indikator oli ini dia itu menyala.
Jadi selalu menyala seperti ini. Ini kalau standby seperti ini memang normal, tapi ketika kita nyalakan seperti ini, nah dia itu normalnya harusnya mati teman-teman, seperti ini ya. Ini berarti normal untuk lampu indikatornya mati seperti ini, harusnya memang seperti ini. Kalau misalkan dia bermasalah, indikator oli ini akan menyala seperti kasus yang dulu saya pernah alami ya. Di video sebelumnya sudah ada untuk cara mengantisipasinya juga. Ini sudah normal seperti ini. Jadi yang pertama, oli atau indikator olinya ini menyala terus-terusan atau berkedip-kedip, itu menandakan oli mesin itu tidak naik karena switch atau yang ada di bagian mesin itu, dia itu mendeteksi bahwa tekanannya itu tidak sesuai. Bisa oli itu tidak naik ataupun tekanannya yang kurang. Jadi oli yang naik ke silinder head itu cuma sedikit, itu bisa. Untuk yang kedua ini mudah kita ketahui. Kalau oli mesin itu tidak naik, pasti suara dari mesin itu kasar atau berisik. Nah, suara ketukan atau gesekan dari dalam mesin itu bisa menandakan kurangnya pelumasan. Karena kalau pelumasan itu sedikit, misalkan yang saya bilang tadi, pelumasannya itu hanya bisa sedikit, otomatis ketukannya akan kencang, kemudian bisa kita dengarkan. Nah, itu biasanya disebutnya knocking ya teman-teman. Itu untuk yang kedua, jadi suara mesinnya itu kasar atau berisik. Untuk yang ketiga, pastinya kalau oli mesin itu tidak naik dan gesekan itu semakin tidak terhindarkan, otomatis performa mobil itu menurun. Nah, ini bisa kehilangan tenaga ya mesin mobil kita, dan kurang responsif. Jadi misalkan kalian pakai hentak, nah seperti itu dia pasti tenaga mesin mobilnya itu akan turun, karena yang terjadi itu gesekannya semakin kencang, tidak ada pelumasan di bagian silinder head, karena di sana ada camshaft dan atau noken as dan komponen-komponen lain yang dia itu harusnya terkena oleh pelumasan di mobil kita. Jadi seperti itu ya untuk tandanya oli mobil kita itu tidak naik. Nanti kalian bisa cek. Oke, kita langsung ke pengecekan oli mesin mobil itu naik apa enggak dari tutupnya ini teman-teman. Ini mudah sekali untuk caranya. Kalian tinggal membuka tutup ini, buka seperti ini. Ini mesin kondisi on ya teman-teman. Ini bisa kita gas juga nanti. Nah, ini udah saya buka. Kemudian di bagian sana, nah kita butuh senter seperti ini. Saya menggunakan senter sepeda yang ada di rumah saya. Nah, kalian bisa melakukan senter seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa gas mesin mobil kalian ini. Karena saya cuma sendirian, jadi agak susah ya untuk memvideokan, memperlihatkan ke teman-teman. Nah, kalian gas seperti ini. Di sini ada cipratan oli. Nah, kalian perhatikan cipratan olinya ini. Kalau cipratannya banyak seperti ini, dia itu menandakan oli mesin itu naik ke bagian silinder head karena dia terpompa ya. Kalau misalkan kalian gas itu cipratannya cuma sedikit, itu bisa jadi ada sumbatan atau bahkan nggak naik sama sekali. Nah, kemudian kalian belum memperhatikan seperti ini. Nah, di situ ada pelumasan ya di bagian camshaftnya atau noken asnya. Di situ dia bergerak-gerak, ada cipratan kecil-kecil. Nah, itu menandakan oli mesin itu naik ke bagian cylinder head. Kemudian kalau sudah kalian lihat seperti ini, yang saya bilang tadi, kalian pastikan cipratannya itu tidak sedikit. Cipratannya itu harus banyak karena itu menandakan pelumasan di bagian cylinder head mobil kalian. Di sini memang normal ya. Ini kalian perhatikan ada tanda oli seperti ini. Saya tadi itu sempat menyalakan tapi lupa menutup. Itu mengakibatkan olinya itu langsung muncrat ke sini. Itu malah justru bagus ya teman-teman, karena kita bisa tahu oh olinya itu nyipratnya itu banyak sekali di bagian sini. Berarti otomatis oli mesin itu naik ke bagian cylinder head. Jadi seperti itu untuk pengecekannya, mudah sekali. Kalian bisa melakukan pengecekan seperti ini di rumah kalian, sangat mudah, nggak perlu ke bengkel. Kalian bisa memastikan oli mesin itu naik apa enggaknya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kesimpulannya aja. Untuk kesimpulannya itu kalian bisa cek volume olinya, kemudian kondisi olinya itu masih bening atau sudah keruh atau kotor penuh endapan, kemudian sirkulasinya, untuk memastikan pelumasan di mobil kalian itu tidak bermasalah. Karena kalau pelumasan bermasalah, yang akan timbul pasti
mobil kita ini bermasalah dan nantinya harus diganti komponen-komponennya, misalkan seperti bagian camshaft atau noken as itu kalau misalkan pelumasan kurang, otomatis gesekannya semakin keras, bisa terjadi keausan di komponen-komponen atasnya, seperti itu teman-teman. Terus untuk saran saya, gunakan oli itu yang sesuai spesifikasi mobil kalian. Dan untuk tips dari pemilihan oli sudah saya buatkan di video terdahulu, itu silahkan kalian cek di channel saya seperti apa sih oli yang cocok kalau misalkan mobil kita itu sudah tidak sesuai standar pabrik lagi, karena mobil pasti akan terus-terusan semakin tua ya. Kemudian kita tidak bisa menggunakan oli mesin seperti saat mobil kita itu baru, karena kalau baru itu gapnya itu masih tipis-tipis sekali, tapi kalau mobil sudah berusia otomatis gapnya itu semakin lebar dan kita cenderung akan berganti oli yang lebih kental sedikit. Nanti untuk kekentalannya atau SI-nya bisa kalian perhatikan di video saya sebelumnya atau kalian tonton video saya sebelumnya. Jadi mungkin sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.